Annyeonghaseyo Robun, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas film dari Park Seo Joon yaitu The Divine Fury. So stay terus ya di channel ini, enjoy it. Film ini rilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Park Seo Joon, An Sung Ki, Woo Do Hwan, Park Ji Hyun, dan ada juga penampilan dari Choi Woo Sik Yorobun. Cerita dimulai ketika seorang anak kecil bernama Park Kyung Ho yang sedang memasak sarapan untuk ayahnya. Mereka pun makan bersama dan sang ayah akan mentraktir sang anak ketika ibadah misa telah selesai Robun. Dalam ibadah tersebut, seorang pastor mengatakan bahwa Tuhan selalu mendengar doa dari hamba-hambanya. Selesai acara pun, Park Kyung Ho ditraktir oleh sang ayah. Park Kyung Ho yang menanyakan tentang meninggalnya sang ibu dijawab oleh ayahnya bahwa sebenarnya ayahnya tuh udah berdoa kepada Tuhan, tetapi sang ibu lebih serius dalam berdoa sehingga Tuhan lebih mengabulkan doa ibunya. Park Kyung Ho rupanya sudah ditinggalkan ibunya ketika dia baru lahir ya Robun. Pada malam harinya, sang ayah yang merupakan seorang polisi pun bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya. Sang anak ditinggal sendirian oleh sang ayah dan melambaikan tangannya tanpa tahu bahwa itu adalah lambaian terakhir ya Robun. Pada saat menjalankan tugas, ada sebuah mobil yang mengebut. Sang ayah pun menemuinya dan menegur, namun si pengemudi dan penumpang tersebut hanya diam. Sampai tiba-tiba si pengemudi menjalankan mesinnya, si ayah pun menahannya sampai dia terseret jauh oleh mobil tersebut, Yorobun. Dia pun dipukul, lalu sang ayah pun terpelanting jatuh di tengah jalan. Ayahnya pun terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit ya Robun. Park Kyung Ho yang melihat keadaan sang ayah segera berlari ke gereja dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan datanglah seorang pendeta yang biasa memandu ibadah mereka. Lalu Yong Ho kecil pun bertanya, apakah jika dia berdoa dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doanya? Sang pendeta pun mengatakan Tuhan akan mendengarnya dan dia pun ikut berdoa bersama dengan Park Kyung Ho. Ketika Park Kyung Ho tidur bersama sang nenek dan sementara pendeta terus berdoa, dalam tidurnya Yong Ho bermimpi disambangi oleh sang ayah yang ternyata sudah tidak bernafas di rumah sakit. Dalam mimpi tersebut, sang ayah menasehati Yong Ho kecil untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Yong Ho pun juga harus menuruti apa yang dikatakan neneknya ya Robun. Ayahnya mengatakan bahwa dia akan berada di sisi Yong Ho. Sang ayah pun mengelurkan tangannya, lama-kelamaan tangan pun bersinar dan sang ayah pun pudar menghilang bersama cahaya yang sangat terang. Yong Ho pun bangun sambil menangis sejadi-jadinya. Keesokan paginya, sang ayah pun disemayamkan dan pendeta pun datang. Namun Yong Ho melemparkan salib kepada pendeta tersebut sambil mengatakan bahwa pendeta tersebut telah berbohong kepadanya. Kematian sang ayah membuat marah kepada Tuhan dan tidak percaya lagi dengan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Park Kyung Ho sudah dewasa dan menjadi seorang petarung di MMA. Dia pun mengalami hal-hal yang aneh seperti mendengar suara-suara aneh yang menyuruhnya untuk balas dendam dan membunuh lawan mainnya yang memiliki tato salib bersama Yesus di punggungnya ya Robun. Yong Ho pun mengalahkan lawannya sambil terus memukuli sang lawan dengan brutal, seolah-olah ada dorongan untuk membuat lawannya mati. Setelah pertarungan tersebut, Yong Ho yang tertidur di pesawat bermimpi mendengar suara sang ayah. Dia pun mengikuti suara tersebut sampai pada sebuah ruangan yang terdapat salib. Namun suara aneh pun datang dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah membunuh ayah dan membuat Yong Ho marah dan berniat melempar salib tersebut. Namun salib tersebut malah tertempel dan melukai tangannya ya Robun. Dia pun bangun dalam keadaan tangan terluka. Sesampainya di Korea, Yong Ho pun segera memeriksakannya. Sampai saat malam, sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dalam dirinya. Namun hal tersebut tidak bisa dia lakukan dan membuat Yong Ho meringis kesakitan ya Robun. Dan darah pun terus mengalir dari luka yang ada di telapak tangannya. Bayangan yang mencoba masuk ke tubuh Yong Ho pun akhirnya pergi dan Yong Ho terbangun dengan
darah yang mengalir di tangannya. Yonghoo pun pergi kembali ke rumah sakit, namun hasil yang mengecewakan didapatnya. Sang supir yang menceritakan bahwa keponakannya pun mengalami hal yang sama. Nah, si supir ini bercerita bahwa keponakan berobat ke seorang cenayang dan memberitahu bahwa keponakannya harus segera diobati. Jika tidak, dia akan mengalami kebutaan. Dan akhirnya dalam 10 hari keponakannya yang tidak percaya pun buta. Lalu dia pun memutuskan untuk berobat kepada cenayang. Yonghoo pun bertanya apakah sembuh. Sang supir pun mengatakan tidak sembuh, tapi dia malah bisa melihat hantu. Akhirnya dia pun menjadi cenayang juga dan terkenal di Incheon Yorobun. Namun Yonghoo masih tidak percaya akan hal tersebut. Nah, kejadian pun juga berlanjut setiap malam. Yonghoo terus merasa kesakitan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Darah pun terus mengalir dari telapak tangannya Yorobun. Karena tidak mendapatkan hasil apa-apa dari dokter, Pak Yonghoo pun meminta supirnya untuk membawanya ke keponakan tersebut. Pak Yonghoo pun menemui si cenayang dan sang cenayang pun melihat ada yang bersinar di dada Yonghoo dan mengatakan bahwa di belakang Yonghoo itu banyak sekali hantu. Dia pun tahu bahwa Yonghoo sering mendengar suara-suara aneh Yorobun. Dia pun menanyakan tentang luka yang ada di telapak tangannya dan ternyata itu adalah gambar salib Yorobun. Setelah diberitahu bahwa ada seorang pendeta yang bisa mengusir setan, Pak Yonghoo pun akhirnya menemui pendeta tersebut. Pendeta tersebut bernama Pendeta Yorobun. Di sebuah gudang, ada dua pendeta sedang melakukan pengusiran setan kepada seorang laki-laki. Pendeta Choi yang diperankan oleh Choi Woo-sik membacakan doa-doa suci, sedangkan pendeta An terus memercikan air suci. Namun hal tersebut rupanya tidak bereaksi besar. Lelaki yang kerasukan itu pun malah marah dan menyerang pendeta An. Dia juga malah memuntahkan cairan hitam kepada pendeta Choi yang membuat pendeta Choi lari Yorobun. Pak Yonghoo pun akhirnya datang dan bisa menyelamatkan pendetaan Yorobun. Lalu pendetaan pun menyambangi kediaman Pak Yonghoo dan membacakan doa-doa. Akhirnya Pak Yonghoo pun berhasil untuk tidur nyenyak dan tidak diganggu oleh setan-setan yang mengikutinya. Pak Yonghoo pun sempat menanyakan tanda salib yang ada di tangannya dan pendetaan mengatakan bahwa itu adalah berkah dari Tuhan terhadap orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Namun Yonghoo masih menyangkal kalau dirinya sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan Yorobun. Nah, pada saat melakukan ritual doa, ternyata pendeta Antuh menyembunyikan kalung salib di belakang foto Yonghoo dan ayahnya. Setelah dia tahu nih, si kalung salib itu pun akhirnya digantungkan atau dikembalikan kepada pendetaan. Di sisi lain, di sebuah klub ada seorang pria yang berasal dari pusat pelayanan pengamanan yang mencoba memeras bos klub tersebut yang bernama Jisin. Si Jisin ini ternyata adalah seorang yang menyembah iblis untuk membuat hidupnya abadi Yorobun. Dia pun sering melakukan ritual pembunuhan untuk menyerahkan jiwa-jiwa seseorang kepada iblisnya dan digantikan dengan sebuah keabadian hidup yang dia terima Yorobun. Pendetaan yang mencoba untuk mengembalikan kepercayaan Yonghoo terhadap Tuhan meminta Yonghoo membantunya dalam kasus pengusiran setan anak dari jemaat gerejanya Yorobun. Yonghoo pun membantu pendetaan dan berhasil mengusir setan yang melekat pada gadis muda yang ternyata dia dikendalikan oleh iblis Jisin Yorobun. Karena sudah merasa kalah dan ternyata ada yang mengusik ritualnya, Jisin pun akhirnya membalas dendam dengan menggunakan anak kecil di sebuah panti asuhan yang bernama Haesok. Hal ini pun Jisin lakukan untuk memancing pendetaan dan Yonghoo Yorobun. Hal tersebut pun berhasil Yorobun. Sang anak pun mati dan Jisin berhasil menusuk leher pendetaan. Singkat cerita, Yonghoo yang marah, dia pun akhirnya pergi ke klub Jisin. Disitulah pertarungan dimulai. Jisin yang terobsesi ingin hidup lama dan abadi, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih kuat dan akhirnya dia menjadi seorang monster Yorobun. Luka salib yang ada di tangan Yonghoo belum berhasil mengalahkan Jisin Yorobun. Dia pun akhirnya tersungkur dan pingsan seketika.
Dalam pingsannya, dia pun bertemu dengan sang ayah yang memberikan sebuah salib besar. Akhirnya, tangan Yonghu pun berubah menjadi cahaya yang lebih besar kobaran apinya daripada sebelumnya. Saat itulah dia mulai menghajar Jishin kembali dan menempelkan cahaya besar yang ada di tangannya. Akhirnya Jishin pun berhasil dikalahkan ya Robul. Lanjut cerita, pendetaan pun akhirnya sembuh dan Yonghu pun ikut kepatikan bersama pendetaan. Lalu mereka pun mengirimkan surat kepada pendeta Choi. Film pun selesai ya Robun. Nah, film ini merupakan film yang datang dengan ide yang segar ya Robun. Mampu membuat orang merasa takut dan penasaran dalam satu waktu. Park Seo Joon yang memerankan Park Yong Ho mampu menampilkan akting yang menawan. Kebiasaannya menjadi pria yang lucu namun romantis hilang seketika ya Robun di film ini. Kesan horor yang ada di film ini pun tidak terlalu menakutkan. Setan yang diperlihatkan bukan setan dengan bentuk sesungguhnya ya Robun. Penampilan Choi Woo Sik pun yang sedikit tidak menutupi peran pentingnya dalam film ini. Plot